Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Hari ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu, di mana hari ini adalah hari H, hari Jumat tanggal 15 November tahun 2024, di mana pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang akan digelar hari ini. Kita juga sudah tidak sabar menyaksikan timnas Indonesia akan melawan Jepang pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Kita tahu bahwa pertandingan ini adalah pertandingan yang sangat sulit, pertandingan yang sangat berat, mengingat yang dilawan pun tim terkuat di Asia saat ini dan tim terkuat di grup C ini ya, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, sembari menunggu pertandingan Indonesia melawan Jepang yang memang mundur satu hari pertandingannya, seharusnya ini dilaksanakan tanggal 14 kemarin, tetapi mundur satu hari tanggal 15, dan kita tentu melihat juga hasil dari pertandingan-pertandingan lain begitu, maupun di grup C dan di grup yang lainnya ya, yang dimulai pada hari sore hari kemarin hingga tadi malam itu. Terutama pertandingan di grup C di mana ada pertandingan Australia melawan Arab Saudi yang memang pertandingan yang sangat ketat, dan Australia ini berhasil ditahan imbang oleh tim tamunya Arab Saudi ya. Nah, tentu melihat kekuatan dari kedua tim, tentu kita semakin waspada. Apalagi timnas Indonesia setelah melawan Jepang ini akan berhadapan dengan Arab Saudi 4 hari ke depan ya. Arab Saudi yang saat ini sudah berganti pelatih, ditangani oleh Renard, tentu membuktikan di pertandingan kemarin sore benar-benar sangat luar biasa. Mereka kembali lagi seperti Arab Saudi yang kita kenal, dan benar-benar melakukan pressing ketat kepada para pemain Australia, sehingga pemain Australia pun benar-benar sangat kesulitan untuk mengembangkan pertandingan. Bahkan hampir saja Arab Saudi bisa memenangkan pertandingan kemarin ya, karena memang Arab Saudi ketika ditangani oleh Roberto Mancini kemarin tentu sangat beda sekali strategi yang dibawakan oleh pelatih baru sekarang, yaitu Renard. Sebetulnya pelatih baru rasa lama ya, karena memang sebelumnya juga sudah menangani Arab Saudi gitu. Nah, lalu pertandingan selanjutnya yaitu pertandingan antara Bahrain menjamu Cina. Nah, ini di luar dugaan, tuan rumah Bahrain kalah oleh Cina di menit-menit akhir pertandingan dengan skor 1-0. Ini yang mencetak golnya dari Cina yaitu adalah strikernya mereka nomor 9 yang gayanya mirip Darwin Núñez. Itu adalah pemain yang mencetak gol juga di pertandingan sebelumnya ke gawang Maarten Paes. Nah, tentu dengan hasil ini persaingan di grup C ini semakin ketat, terutama dari peringkat kedua hingga peringkat ke-6, di mana dengan hasil ini tentu walaupun belum bertanding, Jepang masih tetap berada di puncak klasemen, diikuti oleh Australia dengan 6 poin, lalu Arab Saudi di peringkat ketiga dengan poin yang sama 6 poin, dan Cina merangsek ke peringkat keempat dengan berhasil meraih 6 poin dari 2 kali kemenangan ya, melawan Indonesia dan juga melawan Bahrain tadi malam. Lalu Bahrain di posisi ke-5 dengan 5 poin, dan Indonesia otomatis turun ke posisi juru kunci, posisi dasar klasemen, karena memang belum bertanding melawan Jepang dan baru mengantongi 3 poin. Nah, tentu dengan hasil ini Indonesia juga ya tidak ada kata lain, harus bisa meraih hasil yang terbaik di sisa-sisa pertandingan nanti jika memang ingin lolos setidaknya ke 4 besar gitu. Karena Cina yang sebelumnya di awal-awal match, di beberapa match awal sempat terseok-seok dan akhirnya mereka bisa keluar dari tekanan, dan sekarang mereka bisa merangsek ke peringkat keempat gitu. Balik lagi, tentu lawan yang akan dihadapi Indonesia saat ini adalah Jepang. Ya pastinya sangat sulit dan bukan tidak mungkin ya, tetapi memang kita realistis juga lawan yang dihadapi adalah lawan yang kuat. Jika melihat kekuatan mereka saat ini, mereka tidak bisa diperkuat oleh striker utama mereka, Ayase Ueda ya, strikernya Feyenoord yang memang mengalami cedera dan tidak dipanggil juga oleh Hajime Moriyasu, tetapi para penggantinya pun striker-striker yang dipanggil oleh Hajime ini benar-benar sangat ngeri juga ya. Yang pertama ada Daizen Maeda, bermain di Glasgow Celtic,
yang saat ini sudah mengoleksi 4 gol bersama klubnya baik di Liga Domestik maupun di Liga Champions. Lalu juga ada Kyogo Furuhashi dengan klub yang sama, Glasgow Celtic juga, yang saat ini mengoleksi 5 gol. Begitupun juga dengan rekan satu timnya Calvin Verdong di Nijmegen, yaitu ada Koki Ogawa yang saat ini sudah mengoleksi 5 gol bersama klubnya Nijmegen. Nah, tentu melihat penggantinya Ueda di lini depan Jepang ini sangat-sangat ngeri juga, patut diwaspadai oleh para pemain bertahan kita ya. Dan ketika kita melihat formasi ataupun starting line up Jepang dari match day pertama hingga match day keempat kemarin, itu kita lihat bahwa mereka, Hajime Moriyasu ini benar-benar menurunkan the winning teamnya gitu, sama sekali tidak merubah formasi. Mungkin dirubah sedikit-sedikit ya, tetapi komposisi penempatan pemain pun itu tidak dirubah. Bahkan dari pertandingan satu ke pertandingan lainnya itu hanya merotasi 1-2 pemain saja. Jadi Hajime Moriyasu ini menggunakan pakem 3-4-3 atau 3-4-2-1, bahkan juga bisa 3-6-1 gitu, yang menumpuk pemain di tengah dengan 3 back di belakang para pemain yang tangguh tidak tergantikan, yaitu ada Shogo Taniguchi, lalu ada pemain dari Mönchengladbach, Ko Itakura, dan satu lagi yaitu pemain yang bermain di Liga Belgia kalau nggak salah ya, Koki Machida. Ya, nah ini 3 back ini tidak tergantikan. Sementara dibandingkan dengan timnas kita kemarin, Sintayong selalu merotasi back itu, karena walaupun emang ada beberapa yang cedera, tetapi ya saya rasa kita harus belajar dari Jepang ya. Mereka benar-benar tidak berani mengubah para pemain tangguh lini belakang mereka, karena mungkin chemistry-nya juga sudah terbentuk gitu ya. Seperti halnya Jai Idses bersama Rizky Ridho, itu chemistry-nya sudah terbentuk dari awal ketika di round 2 melawan Vietnam kalau tidak salah ya. Jadi ya kita harus belajar dari Jepang. Starting line up yang terbaik, the winning team itu jangan sampai benar-benar dirotasi besar-besaran gitu. Ini pelajaran juga ketika kita menghadapi Cina kemarin, banyak sekali pemain yang dirotasi dan akhirnya ya kita kalah dengan skor yang 2-1, walaupun di pertandingan itu kita menguasai jalannya pertandingan gitu. Nah, makanya banyak juga yang apa ya bahasanya, mengharapkan atau mengultimatum gitu, para pengamat atau para fans juga, di pertandingan melawan Jepang ini jangan lagi Sintayong melakukan eksperimen-eksperimen yang di luar nalar gitu ya. Pelatih Sintayong harus menurunkan 11 pemain terbaiknya. Mau itu 11 pemain abroad diturunkan ya tidak masalah sebetulnya, karena mereka ini juga semua sudah menjadi warga negara Indonesia ya, seperti itu. Dan di press conference kemarin Sintayong ditemani oleh Jai Idses ya. Lalu setelah conference ada official training, begitupun dengan timnas Jepang juga. Nah ini jadi ada sedikit berita yang ramai juga semalam. Memang beberapa hari yang lalu itu ada beberapa pengamat sepak bola, begitupun juga ketua PSSI sudah mengecek kesiapan bagaimana Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menggelar pertandingan hari ini nanti malam, terutama dari segi rumput. Bahkan ketika dicek katanya itu rumputnya sudah bagus, tetapi ketika semalam banyak beredar gambar di media sosial, itu rumput ternyata masih tidak rata ya. Bahkan salah satu pemain Jepang yaitu Takumi Minamino, dia mengatakan bahwa ini sebagian rumput tidak rata, juga ada yang lunak, ada yang ya tidak rata gitu. Ketika nanti saya akan melakukan tendangan mungkin ada sesuatu hal yang berbeda, itu dikatakan oleh Minamino. Wah ini justru sangat-sangat gimana ya, kemarin dikatakan oleh beberapa orang itu bagus, tapi ternyata pada kenyataannya ya begitu juga. Ini H-1 nih padahal nih ya, H-1 menjelang pertandingan kemarin nih. Tapi mudah-mudahan kita tunggu nanti malam nih, apakah memang masih sama seperti ketika melawan Australia atau seperti apa ya. Tapi mudah-mudahan ya pengelola GBK ini harus berkaca lah ke stadion-stadion di luar negeri, terutama di Australia tuh kemarin ketika melawan Australia mulus banget itu rumputnya ya. Nah begitupun juga sebelum ditutup video ini, kita sama-sama
harus realistis ya. Ketika nanti di pertandingan nanti malam kita kalah, ya sudah, kita harus terima kekalahan tersebut dan kita harus benar-benar realistis, jangan berekspektasi tinggi di pertandingan semalam nanti, karena mengingat lawan yang dihadapi pun ini adalah tim terbaik di Asia saat ini, bahkan mereka sudah bersaing juga di dunia gitu. Jepang yang dihuni oleh hampir seluruh pemain di posisinya itu bermain di Eropa, jadi ya kita turunkan ekspektasi kita, jangan lagi menyalahkan pemain, menyalahkan pelatih. Kalaupun kita berekspektasi boleh, tapi berekspektasi untuk timnas bermain bagus atau bermain baik gitu di pertandingan semalam itu boleh, tetapi berekspektasi kita untuk menang itu sepertinya diturunkan ya. Tapi kalau misalkan Sintayong melakukan seperti hanya melawan Cina, melakukan eksperimen lagi dan timnas Indonesia bermain jelek, nah itu wajib kita kritisi gitu. Tetapi jangan kita menyalahkan ya, jangan. Tapi kalau misalkan Sintayong telah menurunkan 11 pemain terbaiknya dan pemain timnas Indonesia bermain baik nanti malam, tetapi hasilnya belum bisa maksimal, nah tentu kita harus tetap support dan tetap dukung, karena para pemain pastinya sudah mengerahkan segalanya untuk Indonesia ya gitu. Jadi jangan lupa nanti malam pukul 19.00 waktu Indonesia Barat kita nyaksikan timnas Indonesia melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C ya. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.